lampu timernya kedip-kedip ya. Oh, di matiin, hidupin sama ya? Sama aja. Terus tadi semalam tuh bisa tuh nyala freonnya manggil. Terus jam berapa dia mati lagi freonnya. Sekarang udah pakai seragam nih ceritanya. Dari dulu benarnya sih. Udah lama. Kadang-kadang Bosnya bos kaso kadang-kadang ya. bareng, Udah kadang-kadang jadi direktur ya, direktur AC gitu kan. tuh hilang timernya. Hah? Oh, keluar lagi. Iya, keluar dia kalau kaso tuh. Oke. Coba kita naik ke atas yuk. Kondisi outdoornya sedang mati. Tadi di bawah dihidupkan lampu timernya kedip-kedip. Sekarang colokannya mau dicabut, kemudian dihidupkan lagi AC-nya. Nih, coba colokan AC-nya cabut ya. Nanti di itu apa? Hidupkan lagi. Aku nungguin di atas ini ya. Iya, cabut colok lagi, hidupin pakai remote. AC 3/4 PK. Fan mutar, tapi kompresor nggak ada suaranya. Nah, fan mati lagi. AC Panasonic, lampu timernya kedip-kedip. Nah, ini fan udah hidup lagi. Kompresornya nggak ngangkat, kedua pipanya kering. Kedua pipa kering, AC nggak dingin, fan-nya mutar, tapi dipegang nih bodinya panas. Sekarang mau cek ampernya. Fan masih mutar. Kita cek ampernya. Dikalungkan ya, cara masangnya, ngeceknya ke salah satu kabel. Ampernya 0,2, 11 ampere. Tek. Nah, overload bekerja. Setelah 11 ampere overloadnya mati atau memutuskan arus karena melebihi arus yang tertera di AC. Arus yang tertera itu 2,5, tapi tadi nyampe 11. Akhirnya overloadnya bekerja. Fan mutar, fan tetap mutar. Ampernya 0,2. Kita tunggu sekali lagi, nunggu overloadnya nyambung. Setelah overloadnya nyambung, nanti angka 0 ini akan berubah. Tunggu kurang lebih 1 menitan. Ya, overload nyambung, ampere sampai 11. Putus lagi. Nah, sekarang tinggal kita ngecek di dalam
AC-nya sini di dalam unit outdoor. Berdasarkan pengalaman ini kompresornya tidak ngangkat dikarenakan kebiasaan kapasitornya. Mudah-mudahan kapasitornya aja yang rusak, kompresor tetap bagus. Put, colokannya cabut ya, biar aman. Kapasitornya 20 mikro. Ya, suara overload nyambung. Kapasitor 20 mikro. Ini kapasitornya gabung antara kapasitor fan dan outdoor. Sekarang yang rusak ini kapasitor outdoornya, kapasitor kompresornya. Sekarang kita ganti kapasitor kompresor. Ini kapasitornya 20 mikro. Ya, ini sini juga 20 mikro. Mana nih? Nah, ini 20 mikro. Sedangkan yang 2 mikronya ini kan kipas. Ya, ini yang rusak kan kapasitor kompresornya yang 20. Nah, gini kita ganti yang 20. Nah, untuk mengerjakannya ini kabel merah kan ada 2 nih. Kabel merah ada 2, yang merah kecil punya kapasitor fan. Yang merah gede ini punya kapasitor kompresor. Nah, yang punya kapasitor kompresor kita lepas. Kita lepas ya. Iya, udah lepas. Nah, ini kapasitor kompresor udah lepas. Sama yang biru. Biru ini ada punya kipas. Yang biru kecil nih. Biru kecil punyanya kipas, jangan dilepas. Yang dilepas biru yang gede-gede nih. Yang gede biru dari power ya, dari power. Satu lagi biru yang menuju ke kompresor ke bawah tuh. Nah, yang biru menuju kompresor kita lepas sama biru yang menuju ke power. Ini biru yang menuju ke power. Kita lepas. Ini yang ini biru menuju ke kompresor, sama merah yang menuju kompresor. Merah cover start, yang biru ini biru apa hijau nih? Biru hijau lah ya, hijau ya. Hijau menuju kompresor cover running. Nah, ini yang biru power kita lepas nih, yang masih nempel. Udah lepas biru yang menuju power. Nah, ini dia menuju power nih ya. Nah, sekarang kabel 3 ini, kabel merah yang dari kompresor, ya kabel start ya. Nanti ini sendirian karena tadi juga sendirian ya. Yang gabung itu kabel warna biru.
kita yang merah tetap sendirian di sini. Yang tadi yang dari power kabel biru ada 2 ya, biru sama hijau, masuk sebelah satunya lagi. Nah, set. Nah, sekarang sudah ada 2 kapasitor ya. Yang kapasitor lama ini adalah kapasitor fan-nya masih bagus ya. Yang rusak ini ada satu kapasitor tapi isi 2 macam. Yang satu isi kapasitor kompresor, satunya kapasitor fan. Nah, fan-nya masih bagus, kita yang ganti kapasitor kompresornya. Nah, ini biru sama merah ya, biru sama merah. Ini yang merah kapasitor masuk ke dinamo fan, masuk ke starternya ya, kabel S. Nah, yang biru ini kabel running. Nah, ini kapasitor kompresor juga ada 2, yang merah ini masuk ke starting yang ke kompresor atau kabel S. Nah, yang biru ini masuk ke biru tapi agak ke hijau-hijauan apa nih, dulunya mungkin biru. Nah, ini hijau lah, nggak aja hijau. Ini hijau yang masuk ke dalam kompresor kabel running. Nah, ini kabel power nih, yang dari power nih ya. Ini ada power nih, plus lah, kabel plusnya, plus masuk ke running, kabel running lah. Ini udah dapat, ini udah gabung satu. Nah, ini yang fan kan belum dapat nih. Jadi nanti kalau belum nggak dipasang nggak bisa hidup kipasnya, harus diambilin kabel buat power, ngambil dari sini yang biru, jangan dari yang merah ya, dari yang biru. Nah, kita nanti ngambil dari kabel biru sini, di jumper ke kabel biru yang di kompresor ini. Ini kabel biru yang menuju ke kompresor. Jadi nanti di sini ada biru ke kompresor sama biru ke dinamo fan. Nah, satunya lagi biru menuju power. Jadi ada tiga apa itu namanya, 3 jalur ya. Jadi biru ini ada 3 jalur. Yang biru 2 masuk ke kompresor sama fan. Biru satunya nanti ke ini nih, ke power. Sekarang kita bikin jumperannya. Nah, ini ada 2 terminal apa, 2 soket ya, saya gabung. Soketnya saya gabung buat jumper. Nanti yang dari biru, yang ini biru apa tuh, biru fan sama biru kompresor. Saya bikin saya sambung dulu. Nah, ini udah jadi ya, soketnya udah jadi 2 biji ini. Satu masuk ke kapasitor fan sama kapasitor kompresor. Nah, sekarang udah kita jumper ya. Ini tadi yang biru di kapasitor buat fan sendirian. Sekarang kasih soket menuju ke kapasitor kompresor, tapi gabungan, sama-sama running ya, sama-sama running. Istilahnya ada 2 running kapasitor sama running kompresor digabung terus masuk ke power nih. Nah, sekarang tinggal AC-nya dihidupkan. Kalau hidup normal baru kita dirapikan. Yang penting sekarang asal hidup dulu. Setelah hidup baru kita lanjutkan perapian. Coba ya teman-teman yang mau belajar mengikuti cara ini, cara banyak ya. Nah, tapi ini adalah salah satu. Coba diperhatikan.
Nah, sekarang dihidupkan. Saya colokan lagi, dihidupkan lagi. Oke. Go. Kita sambil nunggu AC mau dihidupkan. Jadi ceritanya ini adalah AC nggak mau hidup, ya, hidup sebentar, terus lampu timernya kedip-kedip. Itu faktornya banyak ya, bukan kapasitor aja, bisa volumenya kurang, atau bisa dinamo fan-nya macet atau pelan, bisa jadi kapasitor fan juga bisa. Pokoknya bagian outdoor lah, kalau AC Panasonic kedip-kedip itu ya kerusakannya di bagian outdoor biasanya, sama termis juga bisa. Jadi banyak faktor. Kita tunggu. Belum hidup. Kita tunggu 1 menit ya. 1 menit sampai 2 menit lah, kurang lebih. Belum. Alhamdulillah sudah hidup. Ampernya fan mutar kencang, memang fan-nya masih bagus. Kompresor hidup. Alhamdulillah kompresornya masih bagus. Kita tes dulu 1 menit sambil ngeliat ampernya. Ampere yang tertera ke arus pendingin, arus 2,5, arus 2,5. Di sini juga tertera di tang ampere arus 2,5. Berarti normal, bagus. Ini pipa juga sudah mulai berembun, udah mulai basah. Yang gede juga udah mulai. Kita tunggu kurang lebih 5 menit sekalian ngecek ampernya, ngecek tekanan freonnya.
Kita sekarang mau ngecek tekanan freon. Tekanan freonnya 153, masih cukup. Nah 140 sampai 160 ini masih cukup, tapi kadang-kadang kalau di bawah 160 juga timernya kedip-kedip. Tapi ini AC baru berjalan kurang lebih baru 5 menit. Pipa besar ini sudah mulai berembun. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dan dukungannya. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.